Yuk, kalian tahu nggak lagu ini nih?
Ya, untuk menghormati, betul. Nah, kita lanjut ke video yang kedua. Videonya, kita lihat nih. Nah, ini anaknya mau dikirim ke asrama. tidak menjaga sopan
Zahwa, ya. Misalkan Mbak Sela itu bertamu di rumahnya Mbak Zahwa. Kira-kira Mbak Sela langsung makan apa enggak? Iya. Iya, enggak ya? Enggak ya Mbak Sela. Berarti kan dasarnya ditawarin dulu ya. Kayak misal sama Mbak Zahwa, Sela kamu mau makan apa enggak? Kalau sudah ditawarin Mbak Sela jawab, mau, berarti boleh makan. Nah, kira-kira ya, kenapa sih kita hidup itu harus ada norma? Kenapa? Iya, agar tidak melanggar aturan. Nah, kira-kira menurut kalian ada kata norma? Norma itu apa sih? Tadi kan udah bisa jawab. Kenapa harus ada norma agar tidak melanggar aturan? Berarti norma sendiri itu apa? Peraturan, betul banget. Terus kira-kira norma itu ada berapa macam ya? Macamnya norma itu ada berapa? Yakin. Nah, untuk mengetahuinya kita akan belajar pada hari ini. Norma. Coba Mas, yang bajunya kuning kelihatan nggak tulisannya? Enggak. Yang paling depan kelihatan nggak tulisannya? Nggak, kurang jelas ya. Ibu bacain aja. Norma. Norma itu merupakan sebuah aturan yang berlaku di masyarakat. Apa tadi norma? Ya, peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, norma itu digunakan untuk pedoman manusia berperilaku. Nah, ciri-ciri norma. 1. Hasil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan. Jadi norma itu bukan misalkan Mas siapa Kenji yang tetapin itu enggak, tapi norma itu harus kesepakatan bersama. Norma itu berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang berbentuk tertulis apa contohnya? Undang. Misalkan ada orang yang membunuh, mencuri, dia masuk penjara karena terjerat pasal undang-undang. Tapi ada norma yang tidak tertulis. Apa? Jadi contohnya kalian bilang kalau orang makan berantakan itu tidak baik. Kira-kira ada nggak? Ditulis nggak di rumah kalian makan tidak boleh berantakan? Tidak. Tidak ditulis nggak sama pemerintah? Tidak, karena norma itu berbentuk tidak tertulis. Yang ketiga, norma itu memiliki sanksi. Apa? Sanksi itu apa sih? Hukuman. Kayak tadi misalkan ada orang yang mencuri, hukumannya mungkin bisa penjara. Misalkan ada orang yang ada polisi ya bawa motor nggak pakai helm, sanksinya didenda, ditilang.
Berdoa. Kelompok dua apa? Norma agama itu bukan tentang agama hanya agama kita, tapi juga apa? Toleransi. Toleransi sama siapa? Sama agama lain. Sama agama lain. Misalkan rumah kita dekat sama gereja, gerejanya lagi ada acara, terus malah kalian di rumah dangdutan sampai yang kedengeran sampai semua satu bisa dengar, itu baik apa enggak? Tidak. Ya. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan yang sumbernya dari hati, yang dari sumbernya itu dari suara hati. Jadi norma kesusilaan ini tentang kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, norma kesusilaan ini bersifat universal atau untuk semuanya karena semua orang punya hati. Nah, sanksi norma ini itu sifatnya tidak tegas karena sanksinya apa? Misalnya rasa bersalah, terus penyesalan atau rasa malu. Contohnya norma kesusilaan itu tentang perbuatan baik dan buruk, misalnya berbohong. Terus apa lagi? Mencuri. Terus misalkan kalian menemukan bukan, misalkan kalian menemukan itu apa ya? Menemukan uang di jalan atau ada orang lewat dompetnya jatuh, kira-kira kalian ambil dompet itu terus kalian bawa pulang atau dikembalikan sama orang lain? Nah, itu contohnya karena kalian tahu perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang tidak baik. Yang ketiga itu norma kesopanan. Norma kesopanan itu peraturan yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan biasanya itu berhubungan dengan kearifan lokal atau adat. Misalnya apa? Di Jawa kita kalau manggil kakak itu sebutannya apa? Mbak. Ya, Mbak atau? Yayu. Terus kalau cowok panggilnya Mas ya. Dan kira-kira itu diterapin juga nggak di Papua? Tidak. Mungkin Papua sana manggilnya beda, bukan Mas atau Mbak. Karena apa? Karena norma kesopanan itu tergantung daerahnya. Dan norma kesopanan itu sanksinya berupa celaan, cemooh atau dikucilkan. Misalkan Mas Bian tetanggaan sama Mas Rafa. Terus Mas Bian ini lewat depan rumahnya Mas Rafa sambil teriak-teriak. Ya, tetangganya kan nanti mikir, Mas Bian itu kenapa? Akhirnya apa? Dikucilkan. Nah, contohnya norma kesopanan itu apa tadi? Berdasarkan video tadi. Apa? Contoh norma kesopanan tadi kalian udah lihat video? Contoh norma kesopanan yang tadi sesuai sama video apa? Bersalaman tangan, betul. Kalau kalian ketemu sama orang yang kenal, kalian gimana? Iya, kalau atau menyapa. Misalkan Mas Bian ketemu ibu, kira-kira kamu mau nyapa ibu gak? Iya, menyapa. Nah, jadi kalian tadi di awal sudah menonton video anak itu yang tadi dikirim ke asrama. Itu kan tadi kalian bilang itu tentang contoh perbuatannya tidak sopan, Bu. Nah, kita tadi sudah belajar sopan santun. Nah, yang kita belajar itu berhubungan dengan salah satu macam norma. Norma apa? Norma kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum itu yang sumbernya dari pemerintah dan bersifat memaksa serta bersifat universal atau menyeluruh. Jadi siapapun juga bisa kena hukumannya. Sanksi norma hukum itu tegas. Artinya apa? Bahwa orang yang melanggar hukum maka akan diberi sanksi. Bisa berupa denda atau penjara. Contoh norma hukum apa? Kalau ada lampu merah kamu harus apa? Ya, kalau keluar pakai motor pakai apa? Nah, itu semua itu merupakan
bener ya. Ini misalkan di sini ada contohnya kan di sini ada nih. Nah, kamu bikin contoh sendiri nggak apa-apa. Simbolnya gini. Terus nanti anggotanya dipanahin gini. Ini namanya siapa? Kelompok dua dapat nama apa? Kelompok dua dapat nama apa? Karena panah. Jadi nanti ini tulis. Ini yang seorang nanti siapa?
Udah?
Oke,
pindah tempat. Kalau normanya itu kesusilaan, kalau ke sini. Paham? Enggak, semuanya dapat satu. Ya, kalau kita ambil satu. Satu ya. Udah, kita lanjut kelompok 4. Kelompok 4-nya dapat satu-satu semua.
Oh ini. Sudah? Oke, kelompok satu sudah. Nih, kelompok satu sudah. Posternya adalah orang sedang sholat. Pelaksanaan norma agama. Ayo, jangan kalah sama kelompok satu. Siapa yang sudah lagi angkat tangan? Oke, kelompok dua juga sudah. Ini gambar orang salah juga. Kelompok tiga.